Sambil berdiri, saya silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita semua. Yang terhormat Bapak Program Studi Industri, Bapak Bapak. Yang terhormat Bapak dosen komisi 1, Bapak Anand Purwo. Yang terhormat dosen komisi 2, Bapak Indra Rahman yang dihormati Ibu ini. Yang terhormat dosen teknik industri, Bapak Budi Sumartono dan Bapak Basuki Hadianto. Perkenalkan, saya Azra Berfikia dengan nomor pokok mahasiswa 1910-3104 akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Perencanaan Strategi Pengembangan Kapindang Kategori Polistentis menggunakan metode politik kuantitatif. Diawali dengan bab 1 pendahuluan sebuah latar belakang. Perkembangan zaman yang semakin pesat akan fashion saat ini sudah mengarah pada pemenuhan gaya hidup dalam mengaplikasikan busana dengan menarik. Fashion adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan. Fashion pada umumnya suatu ungkapan pribadi yang tidak selalu sama setiap orangnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebutuhan fashion pada zaman sekarang tidak hanya untuk menutupi tubuh, melainkan sebagai sarana komunikasi yang dapat memperlihatkan gaya hidup dan identitas pemakainya. Ikat pinggang tentu sudah bukan menjadi barang asing bagi setiap orang. Ikat pinggang adalah aksesoris atau produk pelengkap dalam busana atau fashion dalam berpenampilan dengan model dan bentuk yang beragam. Yang pada awalnya ikat pinggang ini hanya dikhususkan untuk pria yang berkarir atau bekerja dengan fungsi mengikat bagian pinggang celananya. Kemudian hingga sampai saat ini para pelaku industri fashion mulai menciptakan ikat pinggang dengan berbagai variasi, ukuran dan warna yang menarik agar bisa dikenakan oleh berbagai gender, baik pria maupun wanita. Kegiatan ekonomi adalah salah satu usaha yang meningkatkan daya dan tahap hidup masyarakat dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Bos Deska adalah sebuah pelaku industri UMKM atau biasa disebut dengan home industri yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi sebuah produk fashion ikat pinggang kulit sintetis. Ikat pinggang kulit ini pastinya memiliki sebuah keuntungan ataupun kerugian yang tidak hanya dalam segi ekonomi atau modal, tetapi dalam kualitas produk ikat pinggang kulit itu sendiri. Pengembangan produk adalah sebuah proses dari strategi yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan atau suatu unit usaha dalam mengembangkan produknya. Hal ini perlu dilakukan pengembangan produk dengan guna untuk memperbaiki kemampuan produk yang lama atau menambahkan nilai kegunaan pada produk tersebut. Strategi pengembangan produk perlu dirancang adanya sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para target pasar dan para konsumen pengguna ikat pinggang. Dan tidak hanya itu, hal lain dalam strategi pengembangan produk ikat pinggang ini juga mengembangkan persaingan di dunia perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif dan kreatif dalam hal desain, ukuran, warna, serta kemasan jika diperlukan. Lalu sebuah kemudian masalah yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan berdasarkan analisis VFD yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna mencapai pencapaian kualitas pada produk. Dan bagaimana perancangan strategi pengembangan kualitas produk ikat pinggang kulit sintetis ini. Berkesan masalah pada penelitian ini fokus pada produk untuk mengembangkan sebuah ikat pinggang kulit sintetis agar mencapai nilai guna yang baik, nyaman, serta modis pada saat digunakan. Hasil dari analisa suara pelanggan ikat pinggang kulit sintetis ini untuk pengembangan serta kemajuan dari produk dengan menggunakan questionnaire sebagai wadah suara pelanggan dalam memberikan nilai kesalahan. Sebab tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian dari ini dapat mengetahui seperti apa strategi dalam merancang dan mengembangkan produk
produk tertinggal berbahan proyek statis. Dari hasil evaluasi dan rekapitulasi suara pelanggan atau voice of customer dari produk ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam mengejar target pasaran yang lebih tinggi dan inovatif dalam berkarya. Manfaatnya ialah dengan adanya penelitian ini dapat membantu pelaku usaha untuk terus mengembangkan dan meningkatkan mutu hasil produk, sehingga identitas pada produk ini dapat dikenal luas dan dapat bersaing di pasar ini. Masuk ke dalam bab 2 landasan teori, poin metode quality function deployment. Quality function deployment adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan atau sebuah unit dalam proses produksi atau pelayanannya dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. Filosofi menurut Cipto Lokal 2001 yang mendasarinya ialah bahwa pelanggan tidak dapat pernah puas akan suatu produk bila mana mereka tidak menginginkannya atau tidak membutuhkannya. Quality function deployment atau QFD digunakan untuk memperbaiki pemahaman tentang pelanggan untuk mengembangkan produk, dasar, serta proses dengan cara yang lebih berorientasi kepada pelanggan. Lalu poin kedua, host of quality atau HOQ adalah alat yang mendukung metode QFD dengan menggunakan matriks yang menghubungkan keinginan konsumen dengan langkah desain dan membandingkan langkah desain sehingga praktisi dan dapat berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting dan berharga. HOQ sendiri memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk suatu siklus dan bentuknya menyerupai sebuah rumah fungsi yang ada pada gambar di samping. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang penting dari konsumen. Bagian A itu adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan, bagian B adalah matriks perencanaan, bagian C adalah respon teknis, bagian D adalah hubungan relationship pengaruh persyaratan teknis terhadap kebutuhan pelanggan, yang E adalah korelasi respon teknis, dan terakhir bagian F adalah matriks persyaratan teknis dengan urutan atau tingkatan kepentingan dari target untuk persyaratan teknis. Poin ketiga, metode voice of customer merupakan bagian dari teknik riset pasar atau market research yang mampu menampilkan laporan yang berisi berbagai dari kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, program atau metode voice of customer ini dapat membantu perusahaan menggunakan perasaan pelanggan atau suara pelanggan tentang bisnis beserta produk atau layanan yang ditawarkan. Yang terakhir dari landasan teori, poin keempat ialah uji validitas dan reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari berubah atau konstan. Reliabilitas merujuk pada ketetapan atau keajukan alat tersebut dalam menilai apa yang diinginkan. Sedangkan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian terakhir, bab 3 metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian saya menggambarkan diagram alur penelitian yang diawali dengan tahap identifikasi awal yang pertama, menentukan sebuah topik, lalu menentukan rumusan permasalahan, lalu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari pustaka itu yang mengacu kepada pengembangan produk dengan menggunakan metode quality function deployment. Lalu studi lapangan itu mengamati permasalahan yang terjadi dan menentukan pengembangan kualitas produk. Lalu dalam tahapan pengumpulan data itu terbagi menjadi dua data. Yang pertama data primer itu data primer yang saya ambil melalui wawancara, survei lapangan serta kuesioner. Data sekunder yang saya ambil ialah perancangan pengembangan kualitas produk dan rekapitulasi voice of customer tentang produk dari hasil kuesioner. Yang terakhir tahap pengolahan data itu menggunakan metode quality function deployment dan melakukan pendekatan produk dengan metode host of quality. Yang terakhir kesimpulan dasar dan selesai. Itu saja dari presentasi saya yang bisa saya katakan. Terima kasih. Sama-sama. Saya katakan. Baik, para orang misalkan Pak
masih mengulangi saudara Asra Mahdifa Fikia. Namanya Jakarta sebentar. Hah? Jakarta Jawa. Jakarta Jawa. Oh, saya kira pakai Mahdifa Fikia kayak orang timur gitu loh. Indonesia bagian timur bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kamu hitamnya dari mana? Dari bapak, dari orang Jawanya apa dari orang Betawinya? Dari bapak Pak. Lama loh kamu ke mana? Bapaknya dari Jawa, cuma udah lama-lama di sini. Daerah Bisa mana? di sini. Daerah. Bapaknya daerah mana? Jelas sama Cirebon, Pak. Oke, kamu siap? Selalu siap. Oke. Kenapa kamu melakukan penelitian ini dengan menggunakan qualification technology? Apa masalah dari perusahaan ini sehingga kamu melakukan penelitian dengan metode qualification technology? Saya menggunakan metode PFD ini sebagai kuantitatif sarana suara pelanggan yang langsung memakai metode ini untuk memberikan suara di mana. Karena menurut saya dengan saya meneliti langsung ke pelaku UMKM yang ada di belakang rumah saya ini, dari set produk ini memang kurang menurut saya, Pak. Karena masalah yang paling menurut saya paling berpengaruh ialah dari produk ini tidak memiliki identitas, Pak. Memiliki identitas, lalu tidak ada motif khusus daripada produk ini, dan juga dari hal penipunya ialah pada final packagingnya itu kurang memadai, Pak. Jadi karena itu saya menggunakan metode PFD ini dengan para pelanggan memberikan suara, ini bisa menjadi suatu masalah buat mengembangkan suatu produknya untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi masalahnya apa? Jadi masalahnya di sini produknya tidak memiliki identitas. Maksudnya tidak memiliki identitas? Jadi produk ini dijajakan atau dipasarkan ini tidak ada brandingnya, Pak, tidak ada brandingnya. Kan ada post gesper. Jadi saya mengambil post gesper itu dari nama akun platformnya dulu, Pak. Jadi mungkin secara resminya dia tidak memiliki identitas. Dari produknya ada terkenal orang ini. Tidak memiliki identitas. Jadi identitas lain semua identitasnya apa? Belum ada mereknya maksudnya. Belum ada merek. Kalau merek ada hubungannya dengan qualification development. Tapi dari masalah yang lain juga kalau saya lihat dari ulasan-ulasan di platform itu, si pembeli ini banyak yang mengulas tidak ada motif khusus, dan juga dari kepala gespernya ini, dari pengait jalurnya ini tidak tepat. Jadi pada saat untuk memancing itu masih kemana-mana gitu, Pak. Itu kekurangannya. Dan sampai saat ini saya terakhir ke pelaku usahanya itu untuk produk ini sedang menurun, Pak. Yaitu dari beberapa ulasan-ulasan seperti itu. Ya, jadi masalahnya di sini ya penurunan penjualan ya dan keluhan dari konsumen, keluhan atau keinginan dari konsumen. Jadi itu yang di latar belakang itu kamu harus masukkan ke situ. Ya, di masalahnya ini produksi yang menurun, ya, dan keluhan dari konsumen. Ya, jadi di latar belakang ini kamu pasti lihat lagi. Tadi kamu latar belakangnya gesper dengan fashionnya, ya, lalu ada produk dengan fashionnya. Terus yang kedua tentang PT itu tapi ada masalah di bagian kuanti, ya. Ini yang kedua, ini yang ketiganya masalah nyatanya tadi yang kamu katakan itu nggak akan diperbaiki.
memperbaiki dengan quality function development. Apa masalahnya di dalam ini? Tidak memiliki brand. Hah? Tidak memiliki brand. Udah saya sudah sarankan masalahnya di latar belakang ini masalah nyatanya. Kan sudah saya perbaiki masalahnya. Kalau tidak memiliki brand kan bukan masalah. Kalau bikin jangan memiliki brand ya kasih aja yang makanya kita menggunakan kualitas itu. Jadi di latar belakang ini masalahnya apa? Masalahnya pada kualitas produknya. Kualitas produknya. Yang mau proses prosesnya gimana? Jadi nanti kamu saya sarankan di dalam karena saya masalah ya. Masalahnya adalah penurunan penjualan dan penurunan dari konsumen tentang ini apa variabel atau apa atribut dari produk itu yang itu masalahnya ya. Nah dengan masalah itu akan kamu perbaiki dengan quality function development ya. Dan ini juga SPO kami juga menggunakan ini titik terus tidak hanya itu juga ya. Misalkan SPOK ya. Nah ini urusan masalahnya itu kepanjangan yang hanya ya. Jadi sebenarnya untuk perumusan masalah itu ada dua versi Pak Adi. Versi yang satu kata dan versi yang tiga kata. Versi yang satu kata itu biasanya bagaimana perancangan strategi pengembangan manajemen. Ya, itu biasanya kalau di SBA cuma satu gitu ya. Tapi saya takutnya dengan langsung begitu dia tahapannya variabel-variabelnya tidak tahu, takut selentok gitu loh. Sudah gitu tapi yang dilaksanakan tidak itu karena S1 gitu loh, takutnya gitu. Jadi saya usahakan variabel apa saja itu untuk menggiringnya Bertahap lah. Iya, bertahap lah. Dari sistem ke subsistem atau subsistem ke sistem. Iya. Jangan gitu. Dari kecil ke besar atau besar ke kecil terserah Anda. Jangan tiba-tiba satu kelompok gitu. Ya. Kalau bagaimana kalau itu jawabannya itu sepasar. Ya takutnya Mending tahap-tahap itu. wisata langsung kita latihkan S1 ya. Nah, mungkin kalau S2 kalau Kita pengen tahu apa dulu sih? Iya. Misalnya contoh misalnya yang diinginkan pasar, yang dilakukan pesaing, yang kita bisa, kan gitu sebenarnya. Kira-kira gitu. Ada berapa aja? Berarti kan kitanya, teknisnya, ya kan? Terus berikutnya alatnya, ya, terus pesaing, terus pelanggan, ada apa lagi? Dari sistem jualannya market research-nya. Nah, itu yang harus diwadahi di dalam pertanyaan ini. Ya, jadi Anda jawabnya itu nanti gitu. Tapi kan didahului pertanyaannya itu. Oke ya. Ya jadi perumusan masalahnya variabel kualitinya ya. Kalau masalah itu apa saja, variabel bagaimana menerapkan ini ya. Terus di landasan teorinya, jangan langsung ke quality factor development, tapi di landasan teorinya pertamanya adalah manajemen kualitas. Ya, manajemen kualitas yang besar dulu, baru ke ya kayak sistem produksi, terus nanti di sana ada lem balancing gitu loh, ya.
karena ini scope dari kualitas. Dari pertama kamu manajemen kualitas itu. Ya. Nah, di dalam manajemen kualitas itu ada kualitas manufaktur sama kualitas jasa. Ya. Nah, ini nanti kualitas manufaktur. Karena parameternya beda antara jasa sama manufaktur. Ya, kayak misalnya ada vertical development bengkel mobil, ya itu bengkel mobil, ya apa cucian mobil itu dia pakai KFB juga, tapi KFB tentang jasa servis. Tapi kalau ini KFB manufaktur, ya jadi nanti kamu jangan ke KFB, langsung KFB, tapi kamu manajemen kualitas dulu, ya. Terus di situ nanti ada tentang kualitasnya, karena kualitas nanti akan dibagi dua, kualitas jasa sama servis. Kamu ambil yang parameter kualitas produk, ya, produk. Nah di dalam kualitas produk nanti ada parameternya apa? Ada 4 itu yang parameternya tangible. Kalau kualitas produk itu yang 8 dimensi itu lah. Ya itu Performance, durability, capability, Performance, ya, performance, feature, ya, reliability. ya itu 8 kan. ya. Kalau jasa 10, Ya. gaming. Nah itu ya. Jadi kualitas dulu, nah, baru nanti kamu baru ke KFD, ya. KFD nanti kamu terus ke house quality. Jadi urutannya adalah manajemen kualitas, ya. Nanti jenis kualitasnya apa disesuaikan dengan objek penelitiannya, ya. Karena kamu kualitasnya produk, ya kamu ambil parameter itu, parameter kualitas produk, ya, yang akan dipakai nanti. Ya. Terus yang kedua adalah KFD 2.1 manajemen kualitas, 2.2 KFD, 2.3-nya house of quality, ya. 2 itu dan anak-anaknya ya. 211, 212 ya. Nah, yang 22-nya adalah quality function development, ada 21, ada 221 apa pengertian dan segala macam ya. Terus yang ke keempatnya tentang bukan, keempatnya tentang pengolahan statistik ya Pak Hari ya, pengolahan data statistik ya. Benar. Kayak kecukupan data, terus keseragaman data, itu pakai istilah pengukuran statistik atau apa aja itu, pakai istilah itu aja kita lakukan. Nah, kalau APK kan menghitung waktu segala macam, terus yang kecukupan data atau pengolahan statistik gitu. Ini pakai validitas reliabilitasnya nanti. Pakai berarti di pengukuran statistik aja ya. Pengukuran statistik. Terus setelah ini baru GSPR. Ya, jadi ada 5 ya. Ada kualitas, quality function development, house of quality, terus pengukuran statistik sama GSPR. Ya. Terus soft quality harus ada itu. Kalau untuk pengembangan itu. Jadi kan kita tanya sama customer itu, kira-kira kalau dikembangkan seperti ini
responnya seperti apa. Ini kan ada matriknya itu. Nah, Ya. ini produknya, ada kualitas, ada ini apa bentuk-bentuknya apa ya? Estetika apa? Saya kurang paham. Ada apa yang rumah observasi itu? Iya, itu. Oke, itu ya alasan teorinya itu ya. Oke. Terus ini sebenarnya ini kan bab 3 ya, bab 3. Tapi ada atribut produknya ini, justru ini yang tadi kita katakan untuk bab 2 memfasilitasi tiga. Kalau tiga kan ada Kalau referensi semua 32. Ya, referensi Bab Pak. 3 itu hanya tata cara meneliti lah sebenarnya. ya. Ada betul data apa, ambil caranya caranya gimana. Nah ini yang tadi yang saya katakan ini ya, manajemen kualitas, kan ada kualitas produk, ada kualitas jasa ya. Kualitas produk itu parameternya apa saja, kualitas jasa apa saja. Karena itu produk ini parameter ini 8 ini ternyata 7. Untuk parameter untuk kualitinya nanti Ini ada referensinya dari mana? Yang Saya lihat dari jurnal di sekolah, Pak. Apa itu? Di sekolah. Enggak, maksudnya jadi boleh jurnal, tapi kan diambil bukunya dengan satu kurang satu lagi, persis quality. ya, percif kalau itu. Persis quality, kualitas yang dipersepsikan. Nah ini nanti kamu dasarnya ini, dasar yang untuk kuesioner ini adalah variability parameter ini ya, Dimensinya dimensinya ya. Ya. Jadi ini tidak sampai di sana ya, di bagian tentang dimensi kualitas tadi, dimensi kualitas. Tapi ini kalau dibahas berarti harus murni dari suatu referensi, Ya, bukan dari jurnal. Kalau yang dari Anda ya nanti di bab 4. Iya. Di bab 3 kan cuma prosedur meneliti. Tapi kalau itu referensi hanya di bab 2. Tapi kalau sudah ada olahan misalnya kaitannya dengan gesture Anda, nah itu di bab 4 nanti. Jadi masih harus murni ya di bab 2. Gabungan beberapa penelitian boleh. Jadi referensi A, referensi B, referensi C, ya ABC yang Anda rangkum jadi satu boleh. Jadi kalimat Anda itu hanya untuk menyambungkan.